Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan manusiaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bersiaran langsung dari tentu saja Masjid Pondok Pesantren Al-Ghazali. Tema yang kita angkat tentu saja tema yang sangat menarik sekali, berkaitan dengan berguru dan bersanad. Di dalam beragama tentu saja bukan apa kata kita, tapi apa yang disampaikan Rasulullah yang kemudian ditransmisikan kepada para sahabat, tabi'in, hingga sampailah ke guru-guru kita. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir, Syekh Ahmad Al-Misri dan Syekh Huzain Jaber. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, kami nantikan Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag berguru dan bersanad. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, para jamaah, para kiai, guru-guru kita yang mulia, yang hadir, anak-anak kita, santri-santriwati, yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali di siang hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita di siang hari ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan kita semua berharap Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para guru-guru, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Teknologi pada saat ini, belakangan ini sudah memudahkan kita gampang mendapatkan segala informasi berkaitan dengan ilmu umum maupun ilmu agama. Apapun yang kita cari masuk Google, gampang mencarinya. Tetapi yang perlu kita harus pencernaan. Harus kita perlu mencari apakah itu benar atau tidak. Maka karena ini sebuah alat yang kita gunakan, kita tidak tahu informasi yang disampaikan alat ini benar atau tidak. Karena di medsos atau di internet atau di aplikasi, itu sebuah alat yang digerakkan atau digunakan oleh manusia. Kita tidak tahu manusia yang mengelola alat ini punya kapasitas keilmuan untuk bisa menjawab pertanyaan atau menulis artikel dan lain sebagainya, sehingga sampai kepada kita apakah sudah diteliti secara ilmiah atau tidak. Apakah sudah benar semua yang ada di situ atau tidak. Maka kita perlu seorang guru, pembimbing kita, murabbi. Itu dari dulu diperhatikan demikian. Tidak ada seseorang yang belajar tanpa ada yang namanya guru. Maka ulama mengatakan, ulama sufi, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah siapa? Jangan bilang syaitan lihat saya ya. Lihat kemana-mana gitu. Jadi barang siapa belajar agama khususnya atau ilmu-ilmu yang lain tanpa ada seorang guru yang akan menuntut kita, mengajarkan, memudahkan ilmu dan memberikan informasi yang jelas. Maka ayat yang dibacakan Ananda tadi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inilah memberikan contoh pertama bagi kita umat Islam bahwa Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanak, jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah menjamin, Allah yang akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu, dan Allah akan mengumpulkan dan membacakannya dan akan memperjelas. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan sebagian ulama mengatakan hadis, dua-duanya disebut dan akan dijaga oleh Allah. Nabi Muhammad SAW saja berguru. Gurunya Rasulullah siapa namanya? Jibril alaihissalam. Itu fungsinya Jibril, tugasnya Jibril adalah sebagai guru daripada baginda Rasulullah. Maka Allah menegur Nabi Muhammad dengan bahasa yang sangat indah, la tuharrik bihi lisanak, jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan oleh Jibril. Jangan takut, Al-Quran itu kami jamin akan selalu terjaga keasliannya, cara bacanya, dan semua akan terjaga. Maka itu yang pertama. Kalau Anda tidak mau berguru, berarti jangan-jangan Anda lebih mulia dari Nabi, dan itu tidak mungkin. Nabi seorang yang maksum, paling mulia di sisi Allah para Nabi dan Rasul. Maka kita harus ikutin apa kata guru. Kita harus dibacakan oleh guru dahulu. Mohon maaf saya dah mau bertanya. Ketika kita baca surat kedua Al-Quran, surat apa? Al-Baqarah. Ayat pertama apa? Alif Lam Mim, betul? Coba buka juz 30, surat Al-Insyirah, ayat pertama apa? Alam nashrah laka. Kalau dulu nggak ada harakat, nggak ada hamzah, nggak ada titik, dulu nggak ada. Baru di zaman Sayyidina Ali. Pada saat itu nggak ada harakat, nggak ada hamzah. Bagaimana kita tahu ini bacaan Alif Lam Mim dan ini bacaan Alam? Dari siapa? Dari siapa? Dari guru kita, betul nggak? Guru kita membacakan ayatnya. Dia dibacakan oleh siapa? Oleh gurunya. Dari siapa? Dari gurunya. Dari siapa? Dari gurunya. Bersambung sampai baginda Rasulullah. Betul? Dari Nabi, dari Jibril. Dari Jibril, dari Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz, dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa taqaddasat asma'u subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu itu sangat luar biasa. Tapi belajar ilmu kita dari siapa? Kalau banyak orang yang ngaku berilmu, gampang sekarang ngaku berilmu, hafal 1-2 kitab. Tapi bukan yang kita bilang hafalannya. Medsos ini bisa membuat orang pintar, betul nggak? Tapi tidak bisa membuat orang faham. Kalau kita di depan guru, kita baca, kemudian kita merasa ada yang kurang tepat, nanti guru benerin.
Guru yang perbaiki. Kalau kita baca Al-Quran tanpa mengenal hadis, bisa kita mengharamkan makan ikan. Allah berfirman surat Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitah. Betul? Allah haramkan bangkai bagi kita, tapi kita masih makan ikan. Kalau guru kita, guru kok di sini hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Bagaimana kita bisa makan bangkai ikan? Guru kita langsung meluruskan, tidak nak. Dalam hadis Nabi Sunan Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah dalam Sunan, ada hadis Nabi, kata Nabi apa? Huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuh. Ketika ditanya, sebagian sahabat naik perahu di laut. Mereka itu bawa air sedikit. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau kami pakai buat wudu, nanti kami nggak bisa minum. Kalau kami minum, nggak ada air wudu. Maka kata Nabi, huwa tahur ma'uhu. Airnya itu suci dan mensucikan. Maka di antara 7 macam air dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab pertama Babut Taharah, Kitabut Taharah, di antara 7 macam air yang digunakan kita bersuci adalah ma'ul bahri, air laut. Air laut itu kan asin, tapi karena keasliannya dari Allah begitu asin. Beda dengan air yang dicampur disebut air air dicampur dengan teh disebut air. Begitu, subhanallah. Maka coba perhatikan, kalau kita, Nabi bilang airnya suci mensucikan dan bangkainya halal. Kemudian Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, isnad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada isnad, maka siapapun berbicara bebas gampang. Beliau mengatakan bahwa siapapun mempelajari urusan agama tanpa sanad, tanpa berguru, punya guru, seperti orang yang naik di atas atap rumah dan tidak menggunakan tangga. Yang terakhir, Muhammad bin Sirin dalam Sahih Muslim mengatakan, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama. Perhatikan kalian belajari agama kalian dari siapa. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita terus-menerus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Imam Ahmad mengatakan ma'al mahbara ilal maqbara. Bersama pena, bersama buku catatan sampai akhir hayat, sampai masuk liang lahat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syaihuna. Pemirsa dalam hati Allah, silakan saya kembali ke tempat. Dan itulah tadi sebuah muqaddimah yang insya Allah nanti kita akan lebih dalam lagi memahami bagaimanakah memahami sanad. Dan insya Allah nanti Syekh di segmen ketiga nanti akan menunjukkan barangkali di pesantren sesuatu yang biasa, tapi bagi orang awam ada sebuah ijazah yang menyatakan orang dinyatakan lulus untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, memahami hadis dengan benar. Syekh nanti membawa beberapa ijazah. Dan dalam segmentasi berikutnya nanti Syekh Hussein akan memberikan gambaran kepada kita, benar apa yang dikatakan tadi bahwa dalam agama kita membutuhkan guru. Guru seperti apa, dengan kapasitas apa yang harus kita teladani. Setelah pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang bersemakan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang berguru dan bersanad. Pertanyaannya adalah bagaimanakah guru yang harus kita patut untuk mengikuti, mengambil ilmu darinya. Syekh Hussein akan menjelaskan kepada kita. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, guru kita, bakiyai, asatiz yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang memang kalau belajaran ilmu apa aja harus punya guru. Tapi pertanyaannya, guru yang seperti apa? Itu yang harus kita fikirkan dan perhatikan.
Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya guru yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh baik. Ini guru yang mantap. Ini guru yang luar biasa. Apa? Yang menjadi contoh baik untuk yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarin umatnya akhlak. Akhlak paling mulia adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana sikap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Guru yang mantap yang menjadi contoh baik untuk muridnya. Jadi di sini satu langkah yang pertama dia belajar ilmu, yang kedua dia cari dan usahakan mengambil sanadnya. Tapi ini belum cukup. Bagus kita punya guru bersanad, itu luar biasa. Tapi kalau sudah ada ilmunya, sudah ada sanadnya, tapi tidak ada amalnya, tidak ada artinya. Jadi harus guru kita ini menjadi contoh baik. Semua yang dilakukan sesuai yang dia ajarin kepada anak-anaknya, kepada santrinya. Menjadi contoh baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ilmu yang tidak ada amalnya, tidak ada gunanya. Yang bagaimana kita baca apa tentang Al-Quran, ya? Kalau baca Al-Quran ada pahalanya, kalau hafal ada pahalanya, ada barakahnya. Tapi kalau orang baca, hafal tapi tidak ada amalnya, gimana? Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahan bakar api neraka Jahannam siapa? Ulama. Kok ulama? Ulama? Ya, ulama ada ilmunya tapi tidak ada amalnya. Antum belajar ilmu biar panggil alim, udah dipanggil alim, udah silakan masuk neraka Jahannam. Yang kedua siapa? Qari'ul Quran. Jadi dia baca, dia hafal, suaranya indah, tapi tidak ada amalnya. Yuqalu qara'ta li yuqala qari'. Antum baca Quran biar panggil qari', sudah dapat itu di dunia nasibnya. Silahkan masuk neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita bukan cukup kita punya sanad atau cari guru yang bersanad. Kita belum tentu sanadnya itu atau ilmu yang ada di kepalanya sesuai sanad yang dia ambil. Karena fikiran manusia selalu berubah. Kemarin dia punya ilmu yang luar biasa. Besok-besoknya kok si fulan jadi seperti ini. Oh si fulan yang kemarin dia bilang haram sekarang jadi halal. Kan zaman ini sekarang misal kita bahas ya yang terkait riba. Riba sebelum beberapa tahun lalu gitu semua rata-rata oh haram. Sekarang malah ada ustad-ustad, ada ulama mencari jalan keluarnya biar menghalalkan riba. Dia bersanad. Dia hafal Quran. Dia hafal hadis. Tapi imannya tidak ada. Takut kepada Allah tidak ada. Jadi dia manfaatkan ilmunya untuk cari jalan keluarnya biar menghalalkan yang haram. Karena itu, kalau anda mau belajar ilmu, khususnya ilmu agama, langkah pertama berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Tidak cukup kita tahu itu hak atau itu batil, tapi harus kita ikuti.
Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Jadi kita tahu ini yang hak dan kita ikuti yang hak. Kita tahu ini yang batil, kita jauh diri kita dari yang batil itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata guru kita Ustaz Ahmad Al-Misri, ilmu ini adalah agama. Jangan sia-siakan. Hati-hati waktu anda belajar ilmu agama. Dan yakinilah, kalau ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Bada jadi hujjatun laka menjadi hujjatun alaika, atasmu. Hujjah atasmu. Karena itu selalu doa kepada Allah, ya Allah bertunjukkan kepada jalan yang paling lurus, kepada jalan paling baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah dan taufiknya menjadi hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekhuna, dan insyaallah itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Di segmen berikutnya nanti kami persilakan Anda untuk mengajukan pertanyaan yang insyaallah akan memperdalam bahasan kita tentang siapakah guru yang patut kita teladani untuk memberikan ilmu yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang berguru dan bersanad. Alhamdulillah, tadi kita telah mendapatkan paparan awal yang memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus berhati-hati sekali berbicara tentang agama. Sekali lagi, agama bila kita pelajari sendiri maka yang hadir adalah guru, tapi gurunya adalah syaitan. Naudzubillahi min dzalik. Baik, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Fahmi Idris. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, bahwa ketika kita ingin mempelajari Al-Quran atau agama, maskernya dibuka agar lebih jelas lagi Pak, nanti tutup kembali. Tadi yang sudah dipaparkan tadi bahwa apa yang ketika kita ingin mempelajari agama dan Al-Quran, kita harus berguru. Dan gurunya itu mempunyai klasifikasi yang jelas. Nah, sekarang ini di masyarakat sekitar tempat tinggal kita, itu banyak sekali majelis-majelis yang mengadakan kajian-kajian, baik itu berkaitan dengan tafsir ataupun hadis, ya. Artinya pertanyaan dari saya itu, kira-kira untuk mengetahui secara cepat, secara jelas, supaya kita tidak salah melangkah, salah hadir gitu, salah datang ke tempat tersebut, kira-kira seperti apa? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dimulai dari Syekh Husain terlebih dahulu, silakan. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Banyak majlis ta'lim, banyak majlis zikir yang harus kita hadiri, ya, biar kita selalu dapat pahalanya dan memakmurkan waktu kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pertanyaannya yang tadi, bagaimana kita tahu atau faham, kan majlis yang bahas hadis atau bahas fikih, hati-hati. Hati-hati. Harus faham yang dia sampaikan adalah agama yang bawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Anda dengar sendiri dan harus belajar sendiri, belajar lagi, cari ilmunya sama guru siapa. Kalau sekarang cuma baca hadis atau ayat, dia jelaskan, beda dengan guru fikih atau guru hadis. Misal contohnya sekarang di buku Riyadhus Shalihin, ada hadis dia baca, cuman dia baca. Dia bukan ahli fikih atau ahli hadis. Dia cuman ustaz biasa, dia bawa buku Riyadhus Shalihin, baca hadisnya, belajaran dari hadis tersebut apa, dia sampaikan. Kalau seandainya Anda ada yang tidak jelas bagimu atau belum faham, bisa tanya kepada dia. Kalau dia sudah ada ilmunya, alhamdulillah. Tidak ada ilmunya, Anda cari sendiri. Cari dari guru yang lain, atau sudah sekarang ya lewat media sosial lebih mudah lagi sekarang.
Misal masalah ini, fikih masalah ini bisa cari, langsung akan muncul masalah ini mazhab Imam Hanbali, Imam Syafi'i, jadi bukan 100% apa yang dia sampaikan kita langsung iman dan yakin terhadap ilmu yang dia sampaikan. Tidak, karena belum tentu banyak majlis-majlis ta'lim rata-ratanya ustaz biasa, bukan ahli fikih atau ahli hadis. Dia ustaz tapi baru ustaz biasa. Jadi dia cuman baca dari buku, bukan dia ahli ilmunya, cuman baca dari buku. Karena itu kalau anda sendiri merasa belum cukup yang dia sampaikan, anda cari. Oh, masalah ini bagaimana, cari guru fikih. Dan tidak ada yang tadi bilang cepat jelas. Tidak boleh kita cari ilmu agama mau cepat, enggak ada. Semua Imam Bukhari berangkat dari kota, dari negara ke negara, dari kota untuk satu hadis. Kok antum mau dalam satu menit mau semuanya gitu? Tidak boleh begitu. Harus kita capek. Untuk belajar Quran. Oh, enggak ada guru Quran di sini. Ya, sekarang ada majlis ta'lim, ada Quran kan? Tapi mereka baca Alhamdulillah kan? Itu yang dekat rumahnya. Tapi dia ingin menjadi qari, harus capek, harus cari, harus jauh-jauh, harus korbankan waktu, tenaga, harta untuk mendapat ilmu itu. Jadi tidak ada yang mudah begitu. Kalau anda mau yang mantap, harus korbankan semuanya biar jadi mantap gitu. Wallahu a'lam. Baik, kita kembangkan untuk ke Syekh Ahmad. Artinya ketika kita belajar seperti yang ditegaskan tadi Syekh, kita tidak mungkin belajar sendiri, semua itu harus bersanad. Kalau kita ibaratkan sanad ini seperti antena televisi, dia bersambung terus-menerus sampai pada kita yang kita lihat. Rusak salah satu anten, maka terjadi distorsi. Nah, disinilah pentingnya kita memahami bahwa dalam agama itu ada bukti sanad. Nah, mungkin Syekh Ahmad nanti sekaligus bisa menambahkan, ini adalah beberapa contoh sanad untuk belajar Al-Quran, kemudian sanad untuk belajar hadis. Nah, ini Syekh mungkin bisa menjelaskan, kamera juga bisa di-shoot, di zoom. Mungkin Syekh sekalian bisa dijelaskan ini apa Syekh? Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wasahbihi wala. Sebenarnya mencari ilmu itu bukan hal yang mudah. Disampaikan Syekh Husin tadi, harus melakukan perjalanan. Dalam kitab Sahih Bukhari ada Kitabul Ilm. Di situ ada babur rihlatu fi talabil ilm. Babnya melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan Imam Bukhari. Jabir bin Abdullah pernah melakukan perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais itu mendengar hadis dari Nabi, tapi hadis ini tidak didengar oleh Jabir bin Abdullah. Maka beliau datang coba perjalanan 2 bulan bolak-balik, itu cuma demi satu hadis. Itulah mereka yang bersungguh-sungguh. Setiap biografi ulama di situ ada yang namanya ar-rihlatu fi talabil ilm. Melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Rihla itu safar, perjalanan menuntut ilmu. Seperti yang saya pegang ini. Oke, silakan ditahan, mungkin kamera bisa langsung di zoom. Ini ada sanad Al-Jazariyah, karangan Muhammad ibn al-Jazari, Imam Muhammad ibn al-Jazari. Tahan aja saya, silakan. Itu adalah sanad dalam ilmu tajwid. Dia terkenal dalam ilmu tajwid namanya Al-Jazariyah. Kemudian ada sanad Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini sanad yang ringan, itu sekitar 60 sekian bait. Itu dari imam namanya Sulaimanul Jamzuri. Nah, guru saya ini yang memberikan sanad tersebut kepada saya menghafal sanad tersebut, Jazariyah dan Tuhfatul Atfal, dan saya faham daripada nazam tersebut, syair tersebut, karena menjelaskan tentang tajwid. Baru saya setor sama beliau, baru beliau ngetes daripada hafalan dan pemahaman tersebut, dan juga saya mengaji sama beliau. Baru beliau bisa memberikan sanad dan situ ada stempel beliau. Bahkan ada juga kadang-kadang syahidnya, saksi yang melihat beliau ketika memberikan sanad tersebut kepada saya. Maka layaknya kita mendapatkan sanad ini harus punya keahlian. Itu cuma hanya lembaran kertas. Tetapi bukan cuma dari hafalan, tapi pemahaman yang kita cari. Maka beliau itu melihat kelayakan seorang murid ini benar-benar layak mengajar tidak.
Boleh enggak? Ini kan dapat pengakuan dari seorang guru yang punya guru terus bersambung sampai pengarang kitab tersebut. Bahkan saya punya sanad dari syekh saya ini, beliau mantan Imam Masjid Al-Azhar di Mesir. Beliau memberikan juga sanad kepada saya, sanad Quran, riwayat Hafiz an Asim. Dari guru-guru beliau terus bersambung sampai sahabat. Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan lain, Zaid bin Thabit dari Rasulullah, dari Jibril alaihissalam, dari Lauhul Mahfuz, dari Allah. Di situ tertulis semua guru-guru beliau. Baru beliau melihat seorang murid ini layak tidak. Ada juga sanad, tapi saya nggak print tadi, sanad Imam Al-Bulqi ini diberikan kepada Imam Jalaluddin Suyuti. Dalam sanad tersebut tulisan Imam Al-Bulqi ini mengatakan bahwa murid kami ini orang yang cerdas, orang pintar, orang yang rajin, dan dia layak untuk mendapatkan keterangan dari saya bahwa dia boleh mengajar. Maka dari layaknya itu boleh dia mengajar kepada orang lain. Boleh dia menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Sampai ada salah satu sanad kepada Imam Jalaluddin Suyuti. Imam Jalaluddin Suyuti itu semua ilmu punya kitab. Dan beliau itu punya lebih dari 300 karangan. Ditulis oleh Imam Jalaluddin Suyuti. Kan ada dua Jalal. Jalaluddin Mahalli, Jalaluddin Suyuti. Yang punya tafsirul Jalalain. Karena satu tafsir dari Al-Fatihah sampai Al-Kahfi. Kemudian dari Al-Kahfi sampai An-Nas, Jalal yang kedua. Maka disebut Al-Jalalain. Karena Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli. Pengakuan dari seorang ulama ini bahwa Suyuti ini seorang murid dan saya istikharah. Coba lihat, perhatikan. Sebelum dikasih lembaran kertas ini, aku istikharah untuk memberikan izin, memberikan keterangan saya ini, memberikan ijazah kepada murid saya bahwa dia layak untuk mengajar. Contoh, kita sering baca sanad Qasidah Al-Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadakuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin. Itu kita baca sama guru-guru kita. Beliau terangin dulu, kita hadir majlis. Saya wajib hadir. Kita mendengarkan biografi Imam Busairi. Kemudian yang kedua beliau menerangkan apa yang di dalam qasidah Imam Busairi. Karena banyak orang bilang di situ ada kemusyrikan. Beliau membantah di situ. Beliau jelaskan secara bahasa seperti apa, secara hadis, secara fikih. Baru beliau memberikan sanad. Di sini ada stempel beliau, ada tanda tangan beliau. Ini Qasidah Al-Burdah yang sering kita baca. Kemudian ini juga matan dalam ilmu fikih. Ditulis oleh Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Ahmad Al-Qahiri Al-Misri. Disebut Imam Az-Zahid. Beliau wafat 819 Hijriah. Ini sanad guru anak dari guru beliau terus sampai pengarang kitab tersebut. Dari guru saya namanya Dr. Hisham Al-Kamil, ulama pengajar di Masjid Azhar. Dari gurunya ulama pengajar hadis namanya Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muttalib. Dari gurunya Al-Muhaddith Muhammad Al-Hafiz Ibn Salim Ibn Abdul Latif. Dari gurunya Al-Muhaddith As-Sayyid Badruddin Al-Hasani. Dari gurunya Abdul Qadir Ibn Salih Al-Khatib. Dari gurunya Al-Kazbari. Dari gurunya Al-Qal'i, dari gurunya Al-Khalifi, Al-Fanani, Al-Halabi, dari gurunya Asy-Syanshuri, dari gurunya As-Sembati, dari gurunya Al-Wasiti Al-Ghamrawi, daripada pengarang kitab yang disebut Matan Sittin Mas'alah. Ini dalam sanad fikih Syafi'i. Dan saya punya sanad 4 mazhab. Dari melalui murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Sanad ke Imam Abu Hanifah, sanad ke Imam Syafi'i. Tapi bukan cuma hanya kita mengumpulkan sanad. Fungsi kita mengumpulkan sanad ini semua sanad. Bukan sebuah kesombongan, tapi minimal nama kita disebut sama orang-orang saleh, sama ulama, itu saja. Dan kita mungkin belum mengamalkan ini, tapi kita berusaha mencatat nama kita bersama orang-orang yang saleh. Masya Allah. Ternyata bukan perkara sembarangan belajar tentang agama, betapa terus tersambung hingga pada periwayat hingga sampai pada Rasulullah SAW. Menarik sekali. Insya Allah kita akan lanjut lagi untuk membahas tema tentang bersanad, berguru dan bersanad selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Mensaku. Kita akan lanjutkan lagi segmentasi tanya jawab. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak Arif Syukur. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ulama besar mengatakan bahwa orang yang bersanad dalam menuntut ilmu atau mengatakan bahwa penuntut ilmu kepada orang yang bersanad seperti orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga. Kemudian berhubungan yang nanti disampaikan oleh Syekh bahwa seorang yang bersanad berilmu tanpa beramal tidak ada gunanya. Kemudian bagaimana posisi seorang santri menerima ilmu, berkah tidak ilmu yang diterima dari seorang ulama tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh Husain, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Innamal a'malu binniyat. Kita tidak bisa menghukumkan si fulan ini punya ilmu tapi tidak amal, tidak bisa. Innamal a'malu binniyat. Atau anak kita atau murid kita belajar ilmu sama kita, niatnya apa bukan urusan. Jadi kembali kepada niat masing-masing. Jadi kita belum tahu misal, atau tidak harus kita tahu dan lihat guru kita yang ajarin ilmu, oh bagaimana dia sama istrinya, oh bagaimana, bukan urusan. Bukan urusan. Jadi oh dia ajarin hadis tentang ini, oh coba lihat dia bagaimana gitu, bukan urusan. Tapi kita punya niat, harus kita luruskan niat kita. Belajar ilmu untuk apa? Kalau cuma untuk apa namanya, biar sudah si fulan bersanad, atau fulan kan sudah belajar di sekolah ini atau sama guru si fulan gitu. Beda dengan orang yang belajar ilmu untuk dia niat mengamalkan ilmu agama itu. Jadi itu beda-beda. Innamal a'malu binniyat, masing-masing sesuai niatnya. Tapi kita selalu usahakan kita belajar ilmu agama sama guru yang punya sanad lebih baik daripada guru yang tidak punya sanad. Seperti itu. Misal mau belajar Quran, ya belajar Quran misal kalau ada guru yang dari Arab yang sudah ahlinya, lebih baik daripada guru yang bukan Arab, karena lidahnya beda. Al-Qurannya bilisanin Arabiyyin mubin, lidah Arab jelas. Jadi ada guru Quran dan jelas, tapi pasti belum sampai jelas apa penjelasan orang Arab gitu tentang huruf-huruf atau makhraj-makhraj. Seperti itu. Kita usahakan ambil ilmu yang baik, yang sempurna, yang bagus. Tapi kita sendiri niat akan belajar ilmu untuk kita menamal, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana guru kita? Udah, si fulan terkenal itu guru baik. Bukan begitu mau belajar cari aibnya. Oh, ini punya aib, tidak bisa, tak mau belajar sama dia. Tak boleh. Semua kita masih manusia, semua kita punya aib. Ya, jadi tetap kita usahakan yang lebih baik bagi kita. Kita cari, kita harus capek ya. Tidak ada yang mudah, harus kita capek. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Fauzi, silakan. Saya ada tambahan. Oh, ada tambahan saya. Oke, ini soalnya penanyanya banyak sekali. Silakan saya secara singkat. Saya ada tambahan sedikit apa yang disampaikan guru kita Syekh Husain, bahwa tapi dalam sebagian ilmu agama kita perlu mencari orang ini thiqah, terpercaya atau tidak. Majhul, tidak jelas. Itu namanya dalam ilmu hadis al-jarh wa ta'dil. Harus cross-check rawi-rawi, perawi hadis ini thiqah atau tidak. Karena kalau kita membiarkan begitu saja itu berbahaya. Karena ada majhul, orang yang tidak dikenal. Ada orang yang banyak lupa. Ada orang yang hafalannya lemah. Itu kan menyebabkan hadis itu menjadi lemah. Menyebabkan hadis ini menjadi mursal. Menyebabkan hadis ini menjadi mu'dal. Ini menjadikan hadis munkar. Menjadi hadis itu sangat lemah, dhaif jiddan, atau menjadikan hadis tersebut sebagai hadis palsu karena ada perawi pendusta. Seperti Imam Bukhari, beliau teliti betul mencari orang yang menyampaikan hadis ini thiqah atau tidak, terpercaya atau tidak.
Orang ini amanah atau tidak. Itu namanya dalam ilmu hadis al-jarh wa ta'dil. Dan itu ada yang nama ilmu sendiri, namanya ilmul jarh wa ta'dil. Bukan mencari aib orang, tapi harus mengerti orang, harus teliti dalam menyampaikan ini karena dari Rasulullah. Tidak boleh sembarangan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, man haddatha, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas nama Nabi, maka disiapkan tempat di neraka. Dalam awal muqaddimah syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, beliau meriwayatkan man haddatha anni hadithan wa huwa yara annahu ghairu dzalik kadziban fa huwa ahadul kadzabin. Barang siapa menyampaikan hadis padahal tahu ini hadis dusta dari Nabi, maka dia termasuk salah satu orang yang berdusta. Maka dan juga harus diperhatikan akhlak adab guru. Imam Ahmad bin Hanbal mengajar yang hadir 5.000. Yang mencatat ilmu Imam Ahmad 500. Berarti sisanya berapa? 4.500. Kata ulama, mereka itu memerhatikan adab akhlaquhu, akhlaknya Imam Ahmad, adab, etika, cara berbicara dan lain. Karena juga harus kita, guru itu punya cahaya, nanti terpancar kepada kita. Tapi kalau guru sombong, larinya kita jadi jangan kata sombong, nggak boleh. Kalau guru sombong, jangan ikut Mudah-mudahan Allah meridai kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saya. Silakan Bapak Fauzi. Dilepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar saat kita dulu kecil dengan saat ini memang berbeda. Kalau dulu kita bisa mulazamah dengan guru kita, karena memang medsos tidak ada. Bisa langsung mencari guru dimanapun itu berada. Saat ini mungkin bisa bermulazamah juga bisa tidak, karena adanya browsing Google dan seterusnya. Kalau kita korelasikan dengan masa pandemi sekarang, yang memang belum boleh diizinkan untuk berkerumunan. Kita ingin belajar sekolah, kuliah seumpama. Guru kita di mana tahu, guru kita di mana-mana gitu kan. Apakah ini bisa ditafsirkan dengan mulazamah, dengan belajar secara non tatap muka seperti itu? Demikian barangkali. Menarik sekali pertanyaannya. Syekh Ahmad, silakan bisa dijawab pertanyaan yang menarik sekali. Jadi sekarang musim webinar, Zoom dan sebagainya. Apakah bisa dikatakan kita sudah belajar dari teknologi seperti ini, Syekh Ahmad? Guru akhir zaman yang bernama Google, guru akhir zaman bernama Zoom, atau Microsoft atau yang lain sebagainya. Nah, itu secara ilmiah belum. Karena seorang guru atau seorang murid wajib mencari guru. Di mana guru itu berada. Nanti kita akan mengatur, untuk pertemuan-pertemuan kita bisa bertemu, makan juga bisa bertemu, ya, berkumpul. Enggak disebut kerumunan, benar enggak? Saya enggak bicara masalah yang lain, Anda bahasnya dalam segi ilmiahnya. Murid yang belajar di Zoom, apakah sama dengan murid yang tatap muka? Hanya mungkin karena darurat saja. Wad-daruratu tuqaddar biqadriha. Darurat itu diukur. Jangan berlebihan, bablas. Maka sekarang pemerintah lagi mengkaji untuk semua mahasiswa, semua murid bisa divaksin biar mereka bisa tatap muka. Kenapa? Karena kedudukan seorang guru hilang. Dia khawatir nanti zaman-zaman berikut kita ini kalau nggak bertemu dengan guru, hormat kepada guru nggak ada. Betul nggak? Sampai ada anak lagi Zoom tiba-tiba begini-begini, tepuk tangan, teman-teman menghilang. Dia pakai aplikasi. Kata gurunya, kemana tuh muridku? Jangan-jangan ini bukan muridku, itu jin gitu ya. Itu kan sekarang zaman ajaib. Muridnya lagi makan atau lagi tiduran, dimatiin kameranya. Kenapa kau nggak matiin kamera? Maaf Ustadz, aku nggak pakai jilbab katanya. Alasan lagi. Kata ustadznya, ya udah nggak apa-apa. Tapi dengerin ya, iya. Sambil tidur dengerin, sambil di dapur dengerin. Jadi kurang maksimal. Jelas? Maka ada yang bilang, saya belajar kepada Ustadz Fulan buat YouTube. Ini nggak ada belajar YouTube. Itu nggak ada itu jarang. Yang ada itu kita menghormat kepada guru. Bertemu secara langsung. Memang ada batasnya dan kita berdoa segera kembali seperti sebelumnya. Kenapa? Karena itu nggak efektif. Anak di depan rumah saya lagi bilang, I love you Corona. Hah? I love you Corona? Kenapa kamu bilang I love you Corona? Aku nggak ke sekolah lagi. Allahu Akbar. Dia nggak mau bertemu di guru, dia nggak mau belajar lagi. Sebenarnya mendapatkan keberkahan itu daripada khidmah. Berkhidmat kepada guru, mulazamah. Dalam kitab Risalat Ayyuhal Walad, nasihat
Imam Al-Ghazali kepada muridnya sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, asalnya dari bahasa Persia, namanya Nasihatnama. Diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Syekh Amin Al-Kurdi, Syekhnya Tariqat Naqsyabandiyah di Mesir. Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia di banyak penerbit. Di situ di awal kitabnya itu diceritakan oleh orang yang menulis risalah tersebut, pesan tersebut, ada seorang murid berkhidmat kepada Imam Ghazali. Dia tidak tulis belajar kepada Imam Ghazali. Karena asal daripada mendapatkan ilmu khidmat. Buktinya dalam Sahih Muslim, Anas bin Malik mengatakan, khadamtu Rasulullah 10 sinin. Saya berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Beliau enggak bilang saya belajar kepada Nabi, tapi cuma khidmat. Berarti orang masuk pintu ilmu dari khidmat. Anas bin Malik khidmat, Abu Bakar Siddiq khidmat, Umar bin Khattab khidmat. Dari khidmat kita melayani guru, itu jadi keberkahan. Banyak kiai-kiai Masya Allah hebat-hebat. Ya, seperti guru kita Syekh Husin tadi mengatakan, belajar kepada orang Arab. Memang karena dia fasih bahasa Arab. Tapi belum tentu semua orang bisa baca Quran, benar gak? Ada orang Arab yang bisa baca Quran, bacaannya tidak fasih. Dan di Indonesia Masya Allah banyak qari, banyak ulama hebat-hebat kok. Sampai kalau kita dengar suaranya ada saja, bacaannya kita kira dia orang Arab, ternyata bukan. Maka jangan jadikan patokan dia orang Arab atau bukan, tidak. Tapi kualitas apa yang dia pelajari, apa yang dia sampaikan. Maka itu harus kita menatap wajah guru. Kenapa? An-nadhar fi wajhil ulama'i ibadah. Menatap wajah guru itu sebuah ibadah. Menatap wajah orang tua ibadah. Melihat Ka'bah ibadah. Memandang Al-Quran juga ibadah. Maka khidmatnya seorang guru, baru kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Mudah-mudahan insyaAllah segera kembali lagi. Itu cuma hanya darurat saja. Wad darurat tubihul mahzurat. Yang sesuatu yang darurat itu melanggar yang sudah diharamkan. Ya, dan itu ada tambahan dari ulama, wad daruratu tuqaddar biqadriha. Darurat itu ada ukurannya. Jangan sampai maaf lagi dalam perjalanan kena makanan yang haram, tiba-tiba dia bilang aku lapar, kalau nggak makan mati. Ya boleh makan untuk secukupnya biar melanjutkan perjalanan, bukan sampai kenyang bablas di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Masya Allah penjelasan yang luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan berikutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang berguru dan bersanad. Berikutnya kami persilakan kepada Farel, dia adalah santri pesantren Al-Ghazali. Silakan. Langsung, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa bagi seorang penuntut ilmu berguru kepada seseorang yang mendapat ilmunya itu dari otodidak atau dari pengalamannya saja? Guru otodidak luar biasa. Silakan. Syekh Husain terlebih dahulu. Guru otodidak. Jadi artinya dia belajar sendiri, ini yang kita maksud tadi, tanpa adanya sanad. Silakan. Wallahu alam. Jadi begini. Yang pertama harus kita belajar. Yang kedua harus kita capek. Ya, harus kita capek. Tidak ada yang mudah. Keadaan kita sekarang atau di Indonesia, yang saya tadi bilang, kadang-kadang tidak ada guru yang dekat, ada guru yang jauh. Jadi kalau antum sendiri mau yang mana? Sekarang ada orang belajar bahasa Inggris. Contohnya ya, ada orang belajar bahasa Inggris. Yang sebelah rumahnya ada satu tempat untuk belajar bahasa, masuk daurah bahasa Inggris. Bayar 1 juta bisa belajar bahasa Inggris 1 bulan. Tapi ada yang mau belajar bahasa Inggris tapi yang benar. Dia berangkat ke Inggris. Bayarannya gede, lama di sana sama guru yang orang Inggris langsung gitu. Jadi bersama orang-orang Inggris. Begitu balik lagi sini, bahasa Inggrisnya sudah luar biasa. Jadi sekarang kita tidak mau bahas guru, tapi kita bahas diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa bilang guru ini baik, ini tidak baik, atau belajar sama ini atau tidak belajar sama ini. Kita belum tahu keadaan mereka atau ilmu mereka atau sanad mereka, kita belum tahu semuanya. Tapi kita tahu diri kita sendiri. Kita mau yang mana?
Mau yang biasa-biasa atau yang luar biasa? Kalau biasa-biasa sama siapa aja. Kalau anda ingin luar biasa, harus kita cari orang yang luar biasa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya, Maisyarah. Silakan. Ada? Oke. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang menyampaikan ilmu kepada kita, sedangkan kita mengetahui bahwa seseorang itu bukan ahlinya? Tadi sudah jelas? Oke, silakan saya. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Beliau mengatakan bahwa kita belajar kepada seseorang, sedangkan orang itu bukan ahli. Ya, itu hal yang kurang tepat. Harus kita belajar kepada orang yang ahli. Saya mau bertanya, kalau siapa namanya tadi? Maisarah, Masya Allah. Buka maskernya boleh? Nah, Maisarah, kalau lagi sakit, cari dokter spesialis atau cari orang sembarangan buat berobat? Spesialis. Nah, urusan badan saja harus cari orang yang tepat. Padahal badan itu cuma fana, hilang, habis. Masa urusan agama yang berkaitan dengan dunia dan kebahagiaan di akhirat cari orang sembarangan? Ya nggak mungkin. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib, coba kameranya sini, mengatakan, "Lau kana dinu berra'i," kalau ilmu itu dipelajari karena logika atau otaknya bagus, kita mengusap khuf di atas apa di bawah? Di atas. Mengusap khuf artinya apa? Mengusap alas kaki bagi mereka yang tidak cuci kaki. Itu kan ada rukhsah, keringanan dalam fikih udah ada. Itu kita mengusap di atas apa di bawah? Kan yang harusnya digunakan di bawah. Tapi karena kita nggak pakai logika, kita pakai ilmu, bersanad sampai Nabi, begini mengusapnya. Jelas? Maka ilmu itu harus kepada orang yang ahli. Ada hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah." Apabila sebuah urusan disandarkan kepada orang yang bukan ahli, tunggulah kehancurannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dari Abu Hurairah dan juga diriwayatkan Anas bin Malik. Akan datang tahun-tahun penuh penipuan. Yang jujur dinyatakan berdusta, yang berdusta akan jujur. Orang amanah dinyatakan berkhianat. Orang berkhianat dikatakan amanah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Ruwaibidah itu kan berbicara. Qila wa man ruwaibidah? Siapa ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'amma. Orang bodoh ikut campur urusan umat yang luas atau menyampaikan agama. Maka dalam hadis Bukhari Muslim, Allah akan mencabut ilmu, tapi bukan mencabut kitab-kitabnya. Bukan kitab-kitab itu hilang di tengah kita, tapi akan mencabut ulama. Sehingga lam yubqi aliman, sehingga tidak tersisa satupun ulama. Nanti orang akan mengangkat ru'asa ajuhala, orang-orang bodoh, jahil, diangkat, ditanya. Fa idza su'ilu aftau fadallu wa adallu. Lalu mereka ditanya, mereka menjawab karena dia gengsi, malu. Benar gak? Jadi di situ dia akan menyesatkan dirinya dan menyesatkan banyak orang. Maka kita harus berhati-hati dalam mempelajari ilmu agama. Ada pernyataan Imam Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama ahli hadis. Beliau mengatakan apa? Jangan lihat inti daripada hadis, matannya, ucapannya, tapi perhatikan sanadnya, perawi-perawinya. Apabila perawi-perawi itu aman, ya, benar semuanya, thiqah, terpercaya semua, nggak ada yang berdusta, maka aman tuh hadis. Apabila perawi-perawi hadis ini sanadnya tidak benar, jangan tertipu dan ditolak itu hadis langsung. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Syekh, mungkin sedikit tambahan dari Syekh Husain. Kalau kita lihat pengalaman dari jemaah haji Indonesia, kemudian umroh, itu seringkali kita di Masjid Madinah ada semacam halakoh di tiang-tiang besar begitu. Dan beberapa syekh mengoreksi bacaan Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Apakah berarti ini kita mengambil sanad atau hanya sekedar dibenarkan bacaan kita, Syekh? Ya, yang sering umrah ya, masuk Masjid Nabawi khususnya, selalu ada halaqah-halaqah. Itu memang ada halaqah untuk umum. Ada halaqah untuk orang umrah, orang haji gitu. Yang cuma sekali bertemuan atau selama 2 hari atau 3 hari waktu dia di Madinah, itu tidak mungkin kasih sanad. Tidak mungkin kasih sanad. Cuman perbaiki bacaan namanya. Perbaiki bacaan, periksa bacaannya, perbaiki itu aja. Tapi sanad itu sesuatu yang sangat tinggi, yang mahal sekali.
Yang harus duduk-duduk, yang itu mulazamah itu yang luar biasa. Jadi bukan dalam 1 hari 2 hari tidak mungkin sama sekali. Saya ingat terakhir masuk pulang ke Madinah, saya lagi duduk di Masjid Nabawi, ada salah satu guru besar di Masjid Nabawi, tapi lagi kosong ini. Yang harus datang untuk ambil sanad, gak ada. Saya ambil sembatan, tolong guru, 5 menit saya baca. Ya silahkan. Saya baca yang selama ini terasa diri, bacaan saya sudah bagus ya. Dia dengar, Syekh Hussein, kha'nya kurang tebal gitu, kha'nya. Padahal saya terasa kha' saya sudah luar biasa ini. Bagaimana kalau yang lain gitu, atau yang belum punya sanad, atau yang belajaran tidak mantap lagi gitu. Manusia sering lupa, atau apalagi kalau kita sudah di Indonesia, jadi lidah kita berubah ini. Jadi pulang ke Arab, 10 kata Arab, 3 kata dalamnya Indonesia. Jadi lidah kita berubah. Yang penting ilmu agama harus kita perhatikan. Allah. Ya, pernah saya juga ngalamin. Saya waktunya karena sudah habis. Oke, ada yang sampaikan? Pernah saya juga khutbah di Mesir juga karena terpengaruh dari lisan bahasa Indonesia. Ketika saya khutbah pakai bahasa Indonesia sebagian. Sampai orang Arab bingung ini ngomong apa ini. Maka terpengaruh dari bahasa. Ini Imam Ahmad mengatakan ketika dilihat murid, loh masih bawa buku catatan, masih bawa pulpen, pena. Padahal Imam Ahmad udah besar ulama. Kata beliau, ma'al mahbara ilal maqbara. Bersama tinta ini, bersama buku catatan sampai saya meninggal. Maka tidak ada yang sombong. Syekh Husin masih belajar, saya masih belajar, para ulama-ulama yang lain. Gak ada ilmu itu habis-habisnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Syekh Husin, Syekh Ahmad yang telah memberikan berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali bagi kita, yang tentu saja memberikan pelajaran bagi kita agar kita tetap waspada. Hati-hatilah dalam memilih guru seperti apa yang tentu saja patut kita jadikan contoh yang baik. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari berbagai macam fitnah karena kita adalah umat akhir zaman. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 5 September kami akan menghadirkan Kiai Haji Syarif Madnaji dan Gus Hayid dengan tema Ridho dengan Ketentuan Allah. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم بارك فينا والحاضرين والمشاهدين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسر أمورنا ويسر أحوالنا والمسلمين. ارفع عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.